Tapi apakah kita akan percaya sepenuhnya? Saya pribadi masih tetap menduga ada sebuah upaya penghilangan nyawa di sini. Yang lebih harus diselamatkan bukanlah Arya Darula, tapi citra dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah teknik dan taktik penyelidikan kepolisian yang tetap dalam koridor hukum, tapi harapannya akan bisa menyentuh aspek lain yang mungkin saja tidak bisa dilakukan pendekatannya secara konvensional. Jadi sepertinya ini bukanlah akhir dari penyelidikan kepolisian. Akan ditemukan bukti baru, dan tapi kepolisian kali ini tidak akan perlu mendapatkan tekanan dari masyarakat karena mereka have all the time in the world untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Dan sepertinya pendekatannya nanti akan memiliki pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya. Mengapa saya tetap yakin ini dibunuh? Walaupun konferensi pers yang digelar untuk kasus meninggal dunianya diplomat Arya Daru ini telah digelar, dan juga banyak netizen yang mengatakan hal yang serupa. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Mari kita bahas. Halo Sains Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rilis resmi memang sudah disampaikan, dan di situ dikatakan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Arya Daru, atau bisa disimpulkan dia meninggal karena bunuh diri. Tapi mengapa kartu-kartu saya berkata berbeda? Dan apa yang mungkin akan terjadi dengan rilis resmi ini? Dan apakah jika ini bunuh diri, adakah satu hal yang ditutupi yang menyebabkan dia mengakhiri hidupnya sendiri? Mari kita akan lihat dan telusuri. Rilis resmi lewat konferensi pers yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya Pak Ade Ari mengatakan bahwa saya tidak ada keterlibatan orang lain ataupun indikasi diracun karena ada ahli toksikologi. Pokoknya ahli racun lah di situ juga mengatakan tidak ada racun yang masuk ke dalam tubuh Arya Daru gitu. Jadi tapi yang jadi masalah adalah di sini kematian diplomat Arya Daru ini masih menyisakan banyak teka-teki lantaran dirinya membungkus kepalanya ini kan dengan ada plastik di dalam lakban menurut keterangan polisi. Lantas kalau memang dia bunuh diri bukan dibunuh gitu, bagaimana itu bisa terjadi dan pada akhirnya lakbannya serapih itu juga, karena polisi mengatakan tidak ada yang membunuh. Ada dugaan yang mengatakan ada permasalahan asmara di sini. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa almarhum ini beberapa kali menunjukkan sebuah upaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri beberapa tahun sebelumnya. Nah, tapi melihat dari kartu ini, kita juga harus melihat hal yang lain yang bisa saja ini keluarga itu tidak ingin rilis yang tertentu ini diumumkan. Nah, ini dugaan ya, menginginkan agar nama baik almarhum ini tetap harum dan sebagainya, yang bisa saja orang akan menyangka atau mengira almarhum ini melakukan sesuatu yang kurang terpuji. Nah, hal seperti itu kemudian menyeruak saat kepolisian memberikan rilis bahwa almarhum ini meninggal dunia dengan tidak melibatkan pihak yang lainnya. Tapi seperti yang saya sudah katakan, apakah hal ini akan satu hal yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran dan pasti seperti itu? Belum tentu, karena jika ternyata ini adalah pembunuhan dan dilakukan dengan sangat rapi dan ternyata kepolisian tidak bisa menemukan jejaknya, maka kepolisian hanya akan memproses bukti yang ada. Maka jika ternyata seandainya ini memang dilakukan profesional dan ditunjukkan bahwa kematiannya ini seakan-akan dibuat karena bunuh diri, maka ya bukti-bukti yang ada menunjukkan hal itu. Dan kepolisian tentu saja tidak bisa memfabrikasi bukti atau mengarang cerita. Maka saya ingin katakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia sudah menjalankan tugasnya, melakukan penyidikan, juga penyelidikan, dan dalam waktu yang 10 hari yang lebih dari yang dijanjikan, tapi akhirnya mereka melakukan rilis, yang sepertinya kita tahu kenapa rilisnya ditunda, karena mungkin tahu bahwa ekspektasi masyarakat ini berbeda. Maka ini saat ini adalah sesuatu yang bisa kita percayai. Tapi apakah kita akan percaya sepenuhnya? Saya pribadi masih tetap menduga ada sebuah upaya penghilangan nyawa di sini. Tapi kembali, kita menanti penjelasan yang lebih rinci. Karena apapun informasi yang didapatkan untuk mengukur ini ya kita dapatkan dari konferensi pers, dari semua rilis yang kemarin walaupun nggak resmi tapi foto-foto yang sudah beredar di mana-mana, dan walaupun tampak banyak keanehan seperti lakbannya yang terlalu
rapi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Menurut keterangan polisi, tidak ada keterlibatan orang lain karena posisi jenazah almarhum ini di dalam kamar yang terkunci rapi, dan tidak ada kemungkinan orang lain masuk ke dalam kamar tersebut ataupun orang keluar dari kamar tersebut. Betul, tapi kalau ternyata ini memang dilakukan dengan sangat rapi dan bisa dikondisikan seperti itu, maka hal seperti ini akan bisa seakan-akan terjadi. Menyelidiki kasus pembunuhan di tahun 2025 ini tentu berbeda dengan menyelidiki pembunuhan di tahun 1998 misalkan. Karena orang-orang sudah menonton banyak film, menyaksikan banyak dokumenter, membaca banyak sekali contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di masa lampau, dan walaupun di satu sisi banyak detektif ala-ala seperti saya juga ini yang mencoba untuk melogikakan kasus ini, tapi wisdom crowd ini kan sesuatu yang juga nggak bisa dinafikan begitu saja. Maka selayaknya kepolisian ini, jika memang sangat yakin dengan apa yang dirilis, harus memberikan penjelasan yang lebih lagi, yang bisa bukan memuaskan dahaga ya, tapi memberikan sebuah, mungkin saja satu penjelasan yang lebih rinci lagi tentang apa yang diragukan oleh masyarakat. Seperti tadi, lakbannya yang terlalu rapi, lalu mengapa kok dia mengenakan plastik baru dililit oleh lakban, kenapa nggak langsung lakban saja, terus adanya pertanyaan handphone primernya yang juga hilang, dan hal lainnya, seperti siapa yang menemani belanja di salah satu pusat perbelanjaan sebelum beliau meninggal dunia. Kemungkinan Arya Daru ini mengakhiri hidupnya sendiri itu kemungkinan itu cukup besar karena adanya pengaduan dari Arya Daru ke beberapa lembaga terkait tidak stabilan mental di 2013 dan ada di 2021 juga, bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Cuman sampai di 2025 pun belum ada follow up dari tindakan itu, dan pada akhirnya di 2025 ini ya beliau ini ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar kosnya. Lantas ada juga pertanyaan yang lainnya melanjuti yang ini. Secara psikologis, tapi Arya Daru ini masih membuang sampah, masih berbelanja. Ya, itu kan kalau kita melihat dari kacamata orang yang sehat. Tapi kalau kita melihat dari seseorang yang memang memiliki masalah kejiwaan, sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dan terus kemudian mempengaruhi kejiwaannya secara total dan sehingga merubah behaviornya menjadi seseorang yang berbeda, itu juga mungkin untuk terjadi. Sehingga keputusan yang secara mendadak muncul seperti mengakhiri nyawa atau segala apapun itu sangat mungkin untuk terjadi walaupun sebelumnya orang ini sedang tampak tidak melakukan apa-apa. Dan ingat bahwa kita sekarang hidup di era sosial media, di mana informasi-informasi itu tetap disuplai kepada diri kita hingga detik sebelum kita memejamkan mata. Beda dengan tahun 2000 awal misalkan, di mana sosial media belum segencar sekarang, sehingga kalau kita, walaupun kita nggak punya teman, kita nggak akan terusik oleh apapun yang akan masuk ke pikiran kita karena melihat sesuatu yang salah di sosial media. Tapi di era seperti sekarang ini, rasa iri ingin memiliki sesuatu tapi tidak mungkin bisa dilakukan, yang kita lihat di sosial media, atau adanya satu hal yang terjadi mungkin berkaitan dengan tugas yang dilakukan tapi beliau ini merasa tidak bisa ikut memecahkan kasus itu, terus dia pun akhirnya jadi kepikiran, terus kemudian men-trigger satu perasaan tidak berguna atau perasaan ingin mengakhiri hidup sendiri. Itu sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Maka tetap kita hargai keputusan dan juga hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Tetapi jika ternyata kita memang tidak setuju, itu pun sesuatu yang menjadi hak dari setiap orang, dan silakan untuk melakukan olah pikir, tapi jangan terus kita akhirnya juga akan memaksakan sebuah kondisi tanpa sebuah bukti yang tentu saja saat ini bukti yang sebenarnya hanya dimiliki oleh pihak kepolisian. Tapi selain itu, banyak juga netizen yang membahas tentang kejanggalan dari barang bukti, di mana
ada alat kontrasepsi di situ, ada juga pelumas di situ, ya kan, yang mana dicurigai bisa saja Arya Daru ini ke arah mungkin ada penyimpangan. Itu kan sesuatu yang tidak bisa langsung dikatakan seperti itu dengan kondisi di mana alat kontrasepsi dan pelumas itu bahkan di beberapa minimarket terdekat itu dijual. Sehingga kalau saya katakan apakah ini langsung kepada penyimpangan seksual, saya pikir nggak semudah itu untuk kita simpulkan. Tapi tetap adanya sebuah hal yang primary di sini saat handphonenya ini hilang. Terus kemudian siapa yang menemani? Terus kemarin seperti adanya satu, kalau kita bilang itu teori bahwa adanya hubungan lain di luar hubungan resminya bersama istrinya, dugaan mengarah ke sana. Nah, hal-hal itu yang mungkin sebaiknya jika polisi akan bisa merilis itu atau bisa mengklarifikasi bahwa itu tidak terjadi, itu akan sedikitnya memadamkan semua hal yang saat ini berada di masyarakat. Saya yakin saat video ini tayang, di hari setelah kemarin konferensi pers dilakukan, publik ini semakin tidak mempercayai Kepolisian Republik Indonesia karena apa yang dirilis ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh publik. Tapi tetap mana yang benar, mana yang salah, ini sesuatu yang harus tetap bisa dibuktikan. Dan jika ternyata kepolisian memang memiliki hal itu, ada baiknya memang mengalokasikan waktu, tenaga, dan dana tentu saja untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena saat ini yang lebih harus diselamatkan bukanlah Arya Daru lagi, tapi citra dari Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, diantaranya banyak kejanggalan termasuk lakukan yang taruh rapi, terus juga ada handphone yang hilang, terus juga ada kegiatan dia sebelum meninggal secara janggal di dalam kamarnya ini seperti membuang sampah dan lain-lain. Kita juga tidak bisa melupakan bahwasanya Arya Daru ini adalah seorang diplomat muda yang juga sempat membongkar kasus-kasus terkait TPPO, tindak pidana perdagangan orang, ya, kurang lebihnya, yang mana bisa saja kalau misalkan ada seseorang yang nggak senang sama dia dan mengirim pembunuh, yang pastinya pembunuh ini bekerja secara profesional dan tidak meninggalkan bukti sama sekali. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Saya tetap mengira bahwa jika itu dilakukan oleh seorang profesional, maka cara dan bagaimana ini semua dilakukan itu akan lebih sophisticated dibandingkan ini. Jejaknya akan menghilang begitu saja. Karena saya punya seorang teman yang kebetulan kenalan saya, dia ini bekerja sebagai dulunya staf produksi di salah satu televisi swasta. Ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sama sekali tidak bisa dihubungi. Bahkan kalau boleh kita bilang dia ini kru TV ya. Mungkin masuknya wartawan juga, tapi kru kreatif ya. Ini satu hal yang mungkin akan dilakukan jika ternyata berkaitan dengan hal yang serupa itu tadi. Karena kalau seseorang sudah melakukan TPPO dan sebagainya, saya pikir menghilangkan manusia itu bukan perkara yang rumit. Atau mungkin memang dilakukan secara profesional dan sengaja jenazahnya ini memang maksudnya dibiarkan di situ. Untuk sebagai pesan, saya pikir enggak. Karena kalau memang iya, saya kira cara membunuhnya pun ini pasti akan lebih sadis daripada yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau kita lihat di sini ini, kalau ternyata ini memang adalah sebuah penghilangan nyawa, maka saya bilang dikatakan oleh orang yang mengenal dekat, bahkan lebih daripada teman, sehingga dia tidak tega untuk menyaksikan karena harus ditutup menggunakan plastik baru dilakban. Saya malah akan lebih percaya teori dia dibandingkan dibunuh oleh salah satu pembunuh bayaran atau kartel pidana ya. Perdagangan orang ini tadi. Masih banyak bukti-bukti yang belum lengkap ya bahasanya, karena HP primary-nya pun belum ditemukan. Terus juga polisi masih mengorek. Ya nggak tahu datanya udah lengkap apa belum, cuman menurut polisi kehilangan HP primary-nya pun ini bukan menjadi penghalang karena mereka ini menemukan bukti atau jejak chat itu juga dari akun aplikasi chatting yang tersangkut di laptopnya dia. Cuman apakah nantinya juga akan ada bukti-bukti tambahan? Saya sepertinya melihat pihak kepolisian pun di sini bukan ragu ya, tapi mereka menutup penyelidikan yang ini itu dengan rilis yang kemarin itu. Saya kok masih memiliki feeling dan rasa bahwa kepolisian ini masih tetap melakukan penyelidikan pada kasus ini untuk mendalami lebih jauh lagi, terutama mencari tahu bahwa ini dibunuh atau tidak. Karena bisa saja kalau ternyata ini adalah sebuah upaya yang dilakukan saat sedang melakukan penyelidikan. Let's say misalkan saya yang salah, bahwa ini benar dibunuh oleh kartel perdagangan manusia ini tadi. Lalu kepolisian tidak ingin bahwa orang-orang ini menyadari, akhirnya dia merilis sesuatu yang akan membelokkan hal itu tadi. Mungkin kalau di film-film Hollywood seperti itu lazim terjadi. Tapi apakah ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan di mata hukum? Saya juga kurang tahu. Tapi cara mengungkapkan kejahatan di era sosial media seperti sekarang ini memang harus melalui banyak cara alternatif yang harus kreatif dilakukan. Bukan ingin memojokkan pihak kepolisian, tapi maksudnya salah satu yang rada aneh atau janggal di kasus ini adalah handphonenya Arya Daru ini yang justru maksudnya pihak kepolisian bahkan sampai bilang
kalau memang ini terjatuh ataupun ditemukan di jalanan atau mungkin di suatu tempat, tolong yang menemukan ini kalau bisa diberikan ke kepolisian, terutama di daerah Polda Metro Jaya gitu. Nah, seperti kita tahu ponsel ini kan sebenarnya sangat mudah untuk dicari karena perangkat elektronik yang terkonektivitas dengan sinyal gitu. Maksudnya apakah sebenarnya memang handphone ini belum ketemu atau mungkin memang kasus ini ya udah, maksudnya polisi pengen merilisnya seperti ini aja gitu. Saya melihat bahwa ini tekanan publik yang kuat sehingga sepertinya polisi pun akhirnya merilis, dan sebaiknya memang kalau melihat ada gium yang dilakukan dalam penegakan hukum kan, lebih baik melepaskan 100 atau 1000 orang yang bersalah atau penjahat dibandingkan mempidanakan satu orang yang tidak bersalah. Jadi ini sepertinya tetap berusaha untuk menutup kasus ini di season 1. Nah, nanti sepertinya akan ada sebuah bukti baru yang akan ditemukan, dan ini akan membuka kasus yang akan baru nanti. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah teknik dan taktik penyelidikan kepolisian yang tetap dalam koridor hukum, tapi harapannya akan bisa menyentuh aspek lain yang mungkin saja tidak bisa ya dilakukan pendekatannya secara konvensional. Jadi sepertinya ini bukanlah akhir dari penyelidikan kepolisian. Akan ditemukan bukti baru, dan tapi kepolisian kali ini tidak akan perlu mendapatkan tekanan dari masyarakat karena mereka have all the time in the world untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Dan sepertinya pendekatannya nanti akan memiliki pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya. Dari seluruh kejanggalan yang ada gitu, justru pada saat rilis di hari ini, pihak kepolisian sendiri nggak banyak memberikan keterangan, maksudnya membocorkan keterangan dari pihak saksi, terutama keluarga, apalagi pihak istri ya, maksudnya kan istrinya juga diperiksa. Terus juga ada adik ipar apa adiknya si Arya Daru ini yang sempat teleponan sama Arya Daru sebelum beliau ini meninggal di dalam kamar kosnya. Itu juga nggak ada diungkap ke publik ada ngomongin apa. Karena jika memang Arya Daru ini berdiri karena tekanan batin atau mental, kan dia ini butuh kondisi untuk relax. Kita bahasan gitu kan. Pasti ada tekanan dari pihak eksternal dulu nih, entah ada yang telepon atau mungkin mengirim WhatsApp. Lantas menurut Mas Denny Darko ada keterlibatan, maksudnya ada keterlibatan keluarga nggak sih dalam kasus ini? Mungkin orang dekat yang Mas Denny maksud ada hubungan darah or something. Kalau saya katakan tadi teori, dugaan bisa saja keliru. Ini dibunuh oleh seseorang yang dekat, maka kita boleh katakan ini tentu saja adalah kejahatan yang sifatnya itu bukan asmara, tapi sesuatu yang sifatnya personal, perasaan. Dan saya tetap mengira ini semua dilakukan oleh seseorang yang dekat. Tapi mengapa ini bersih sekali? Pasti berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan saat ini dengan kondisi penyelidikan yang terjadi sekarang ini. Maka saya boleh katakan bahwa kasus ini jauh dari selesai. Apapun yang sekarang ini terjadi adalah upaya untuk melakukan sebuah penyelidikan dengan lebih baik lagi, dan ini memang harus ditutup sementara untuk sekarang ini agar apapun yang akan dilakukan ini lebih bisa dioptimalkan. Apa kalian sependapat dengan saya, dan menurut kalian apa yang harus diungkap oleh kepolisian agar netizen percaya atas rilis terakhir yang diberikan? Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Silahkan subscribe jika kalian menyukai konten serupa. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.